Dikeluarkan tanggal 4 November 2021, penandatangan ini adalah Dr. Haji Yaswardi MSI, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan juga Pendidikan Khusus. Perihal permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun 2021 tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, hari ini di SSCASN ini ada menu baru teman-teman, yang mana di sini memang sebenarnya tidak ada menu baru ya, tombol baru belum muncul untuk informasi. Namun di sini ada tampilan baru, yaitu ada bagian-bagian yang diblok teman-teman, dan di sini ucapan selamat lolos tahap administrasi berkas ini diblok warna biru, kemudian deklarasi saya juga diblok, untuk hasilnya juga diblok. Oke, sobat semuanya di sini sekarang kita fokus pada bagian ini. Nah, coba kita cek. Ada tulisan, maaf Anda tidak lolos seleksi tahap 1, kemudian Anda masih bisa mengikuti tahap 2. Yang menjadi pertanyaannya, kira-kira untuk pembukaan formasi, pemilihan formasi yang tahap 2, dan juga rangkaian kegiatan seleksi yang tahap 2 itu kira-kira kapan? Pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang kapankah untuk pemilihan formasi P3K Guru tahap 2 dan juga jadwal seleksinya itu kapan. Nah, di sini teman tentunya juga pernah mendapatkan surat yang seperti ini ya, yaitu ada surat yang beredar di media sosial terkait tentang pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 2, yang mana di sini pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahap 2 dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2021. Nah, banyak sekali teman-teman yang menganggap surat ini surat palsu ya. Nah, pada video ini selain kita akan berbagi informasi terkait tentang kapankah untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 2, kita juga akan kupas tuntas terkait tentang kebenaran surat ini teman-teman. Karena di sini ada nomor HP-nya juga ya. Tentunya kalau misalkan ada sebuah surat penting seperti ini, kemudian ada nomor HP-nya, kita berasumsi bahwa ini adalah modus penipuan teman-teman. Coba kita nanti akan cek bersama apakah dari nomenklatur ini benar, apakah nanti benar diadakan pada bulan November, silakan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, bagi kalian yang tidak lolos seleksi P3K Guru yang tahap 1, maka satu-satunya langkah untuk bisa keterima P3K ini adalah berjuang lagi di tahap 2. Di sini ada tulisan, Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, kira-kira tahap 2 kapan? Tentunya teman-teman masih bertanya-tanya ya sampai saat ini, dikarenakan baru saja beberapa waktu lalu itu Bu Nunu dan juga dari Kemdikbud telah mengumumkan untuk penundaan tahap 2 karena ada apa itu ya, karena adanya evaluasi secara menyeluruh teman-teman terkait tentang tahap 1. Nah, saat ini sebelum kita melakukan pembahasan teman-teman terkait tentang jadwal resmi untuk pembukaan yang tahap 2, P3K Guru tahap 2, di sini ada surat yang beredar yang mana di sini menyatakan ini tertanggal dikeluarkan tanggal 4 November 2021, yaitu tentang hal permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun 2021 tahap 2, yang mana di sini dicuplik yaitu bulan November 2021 ya. Sekarang kita akan cek dulu teman-teman terkait tentang kebenaran dari surat ini ya, apakah ini benar ataukah hanya hoak. Nah, di sini kita tandai teman-teman, yaitu yang pertama ini kita tandai dari nomenklaturnya ya. Oke, di sini kita ingat nomenklaturnya ini adalah 3275 garis miring B5 garis miring GT titik 02 titik 15 garing 2021. Nah, sekarang kita cari teman-teman, coba kita salin ke Microsoft Word. Oke, di sini sudah kita salin ya nomenklaturnya dari surat itu tadi dari Kemdikbud, apakah itu benar apa tidak, kita cek. Yaitu 3275 garing B5 garing GT titik 02 titik 15 garing 2021. Kemudian langkah berikutnya ini kita masuk ke sebuah situs web teman-teman, yaitu situs webnya ini ya. Teman-teman nanti juga bisa mengecek sendiri ya, yaitu situs webnya. Nah, di sini kita kopikan https://persuratan.kemdikbud.go.id. Kita buka browser. Nah, di sini kita masuk ke persuratan.
Nah, ini kemudian kita enter teman-teman. Nah, ini kita masuk pada bagian SINDE, Sistem Naskah Dinas Elektronik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, di sini karena saya belum punya akun, maka di sini kita masuk saja ke bagian cek surat. Oke, kita masukkan untuk nomor suratnya. Coba tadi mana ini? Ini teman-teman. Ini kita copy. Suratnya ini kita cek secara elektronik ya. Masukkan nomor surat. Oke, masukkan kode keamanan. Ini huruf A, kemudian Y, kemudian X, kemudian C, kemudian 6. Kemudian kita klik cek surat keluar. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman, coba kita cek ya. Nah, ini untuk hasilnya ini adalah seperti ini. Coba kita cek bersama, yaitu surat ternomor 3275-B5 GT0215/2021. Ini cek surat keluar. Dikeluarkan tanggal 4 November 2021. Penanda tangan ini adalah Dr. Haji Yaswardi MSI, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan juga Pendidikan Khusus. Perihal permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun 2021 tahap 2. Unit kerjanya Direktorat Dirjen GTK, kemudian penerima suratnya. Nah, di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita ketemukan, ini saya pribadi ini bisa menjamin bahwa surat ini adalah surat asli, teman-teman. Nah, karena kita sudah meyakini adalah surat asli dan juga bukan hoak, maka kita akan kulik untuk informasi yang ada dalam surat itu dan ternyata ini adalah kayaknya kabar gembira untuk kita semua ya. Nah, coba kita cek bersama teman-teman di sini untuk informasinya. Oke. Nah, di sini dua lampiran, halnya permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2. Yang mana surat ini ditujukan kepada LPMP, kemudian kepada Kepala BP PAUD dan Dikmas, kemudian BP, PP, MPV, BPI di tempat. Yang mana isinya dengan hormat dalam rangka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah 2021 disepakati bahwa pelaksanaan seleksi P3K dilaksanakan oleh Dirjen Guru PAUD, Dirjen Dikdas, dan juga Dikman, Diksus sesuai wilayah kerjanya. Pelaksanaan seleksi P3K jabatan guru yang tahap 2 dilaksanakan secara serempak, yaitu ini teman-teman, bulan November 2021 ya. Agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawas utama sebagai perwakilan panitia pusat di daerah sesuai lokasi uji kompetensi di wilayah masing-masing. Adapun pelaksanaan tugas pengawas dilaksanakan mulai 1 hari sebelum pelaksanaan seleksi atau H-1 sampai dengan hari terakhir ya, pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai jadwal pelaksanaan di lokasi TUK masing-masing, tempat uji kompetensi teman-teman. Nah, ini teman-teman, sehubungan dengan hal tersebut, ini diminta saudara menugaskan pengawas utama sesuai lokasi uji kompetensi yang terlampir. Nah, ini teman-teman, di wilayah binaan saudara pada pelaksanaan seleksi kompetensi yang tahap 2. Nah, ini ada informasi lebih lanjut, ini diminta untuk menghubungi nomor ini. Nah, ini adalah nomor dari Oktaviana Kamalasari teman-teman, dari Kemdikbud ya. Kemudian ini penanda tangannya Yuswardi MSI tadi, ini adalah benar teman-teman. Nah, jadi dengan demikian ini dapat dipastikan bahwa surat ini yang menyatakan bahwa untuk seleksi P3K guru itu diadakan pada bulan November itu benar adanya teman-teman. Ini kalau merujuk pada surat ini ya. Tinggal saja ini adalah baru penunjukan dari Dirjen GTK ke masing-masing pemerintah provinsi termasuk LPMP untuk menunjuk pengawas ini teman-teman. Ini mungkin saja sebagai salah satu antisipasi terhadap kecurangan yang dulu pernah terjadi di seleksi CPNS ya. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti jika formasi sudah buka teman-teman, maka teman-teman di sini masuknya di sini ya. Setelah pengumuman pasca sanggah, maka di sini akan dibuka pemilihan formasi. Nah, pemilihan formasi. Nah, ini pemilihan formasi yang di tahap 2, maka nanti teman-teman
dari yang nggak lolos seleksi tahap 1, lulusan PPG, kemudian guru swasta, ini memilih formasi kembali, maju ke nanti ujian seleksi 2, kemudian diolah nilainya, yang lolos nanti diumumkan di Pascasangga juga, nanti langsung pemberkasan NIP, yang nggak lolos ikut tahap 3. Oke, itu teman-teman semoga bermanfaat ya.